Halo, assalamualaikum. Ini dari Kalistiawan dari Cuman Gitu. Kita akan membicarakan tentang visualisasi data. Visualisasi data menggunakan datastudio.google.com. Nah, data studio ini menarik karena kita bisa bikin grafik atau visualisasi data seperti presentasi pada umumnya, presentasi grafik itu standar, tapi bisa live. Ini contohnya kita cek di sini ada live interaksi live-nya di sini. Jadi kalau kita mau cek, oh bagian Kanada berapa dan bagian US, Rusia, kita bisa cek secara lifetime dan bisa kita kirim atau sharing ke bos atau orang yang membutuhkan visualisasi data ini. Dan datanya ini bisa kita update secara real time. Tentunya ini menarik banget, dan sumber datanya bisa dari mana aja, bisa dari Google Sheet atau dari analitik dan lain sebagainya. Lalu cara bikinnya gimana? Caranya mudah banget, tinggal datastudio.google.com, lalu masuk login aja menggunakan akun Gmail tentunya, akun Gmail, daftar, lalu masuk ke datastudio.google.com. Lalu kita mencoba membuat data atau membuat visualisasi data menggunakan data studio ini. Langsung aja klik blank report. Ya, kita klik blank report. Ya, nanti kan isinya adalah sebuah blank kosong atau report kosong atau halaman kosong. Dan pertama kita disodorkan yaitu import datanya. Jadi visualisasi datanya itu dari mana? Nah, kita akan kali ini milihnya yang Google Sheet atau Excel, atau yes kayak Excel tapi versinya Google yang kita sudah bikin di Google Drive. Nah, di Google Drive saya ini saya udah bikin namanya file Google Sheet yang namanya tes data studio, dan datanya adalah nama, lokasi, dan umur. Umurnya ini range aja atau kategori range, yaitu muda, balita, dan tua. Oke, jadi pengennya sih kita mau ngecek konsumen kita kalau dari Sukoharjo berapa, atau dari Wonogiri berapa, atau dari Klaten berapa, dengan usianya tuh apakah udah masuk kategori muda atau balita atau tua. Nah, cara bikinnya adalah karena kan kita udah punya data di Google Sheet, kita buka dulu di Data Studio, lalu ada add data to report. Nah, biasanya kalau buka blank report langsung muncul seperti ini. Lalu kita pilih aja Google Sheet, lalu pilih owned by me, lalu tes data studio atau data yang kamu bikin, data yang dibikin di Google Drive Anda. Lalu udah ini tes data studio, lalu worksheetnya sheet 1, karena cuman bikin satu sheet aja, di sini kan terlihat ada satu sheet. Nah, tinggal add atau masukkan data tersebut ke datastudio.google.com. Lalu kita pilih add to report. Nah, di sini kalau add to report nanti disediakan atau langsung tampil kolom atau baris yang seperti ada di sini. Nah, ini adalah maksudnya Budi record count atau data tentang Budi itu ada 1. Jadi otomatis dihitung oleh data studio. Nah, ini rencananya kita mau memvisualisasi data untuk lokasi. Jadi kalau mau lokasi dari Sukoharjo ada berapa, dan dari total semua ini berarti dari Sukoharjo berapa persen. Caranya adalah pilih add a chart. Nah, add a chart ini pilihannya banyak banget, apakah mau pie chart atau bar chart atau line atau yang lainnya. Tapi kali ini yang paling umum juga kita akan menggunakan pie chart. Pie chart langsung klik, habis itu kita draw atau bikin kotaan dari pie chart kita. Pie chart kita nanti loading dulu tentunya, dan pie chart kita akan terbikin. Nah, otomatis data yang di load pertama kali adalah data yang paling kiri. Nah, kita bisa rubah ini, rencananya kan kita mau lokasi ya, berarti inputan datanya yang divisualisasi data adalah yang lokasi. Caranya adalah nanti kalau kita draw grafik di sini akan muncul properties atau settingan seperti ini, dan kita pilih yang lokasi. Lokasi ini kita klik drag ke dimension. Ini dimension.
lokasi kita drag masuk ke dimensi. Nah, lalu metriknya adalah menggunakan record count atau jumlah dari hitung-hitungan dari jadi kalau Surakarta ada berapa, Sukoharjo ada berapa, itu dihitung otomatis oleh record count. Nah, buktinya nanti kita akan cek di view ya. Kita view dulu, lalu kita masuk ke present. Nah, otomatis kita terlihat nih, diperlihatkan Klaten ada 4, Wonogiri ada 3, Sukoharjo ada 2, dan disediakan angka prosentasenya, yaitu kalau yang paling besar atau yang paling banyak adalah Klaten dengan 36,4 atau dengan jumlah 4 kali. Kalau kita cek di sini, Klaten itu ada 4 kali, Ciro Lupat. Ya berarti datanya sesuai. Nah, ini contoh. Kalau kita mau ngedit lagi, kita pilih edit. Ini contoh cara penggunaan visualisasi data di datastudio.google. Lalu kita pengen nambahkan judul karena tentunya audiens atau orang yang pengen membaca visualisasi data ini harus dikasih tahu dengan cara judul. Judulnya ini bisa pilih bagian teks, lalu kita draw lagi, lalu kita tinggal kasihkan lokasi customer, mungkin lokasi customer cuman gitu contoh ya, customer Ctrl B, nanti otomatis customer di bold, atau kita pilih yang bagian sini, bagian properties yang bagian kanan, kita besarkan size ukuran dari teksnya. Nah, itu dia contoh penggunaan visualisasi data. Lalu kita mau menambah lagi nih, rencananya adalah ini bar seperti ini. Kita akan menambahkan bar seperti itu, lalu pilih add a chart, yaitu add a chart, lalu pilih yang bar atau yang bar yang ini juga bisa. Untuk kategori umur, jadi customer tuh umurnya range-nya masuk tua, muda, atau balita, kita bisa pakai range bar. Nah, ini kan kategorinya yang dimension yang masuk adalah lokasi, kita ganti nih dimensionnya lokasi, kita ganti yaitu berdasarkan umur. Klik lalu drag masuk ke bagian dimension. Lalu untuk record count biarkan saja karena itu yang memang kita cari. Record count. Lalu ini record count ini juga bisa kita rubah. Ini kan rencananya umur customer gitu ya. Berarti kan ini kita rubah juga bagian ini ada pensil, kita klik aja. Ini di sini adalah name. Jadi kalau nggak diisikan, nama defaultnya adalah record count. Kalau kita ganti umur customer, nah, otomatis dia akan merubah bagian sininya. Oke, clear. Lalu kita tinggal nambahkan judul. Bisa pakai yang bagian atas ini, atau juga bisa Ctrl C, Ctrl V teks yang ada sebelumnya. Seperti ngedit-ngedit teks pada umumnya. Kita tinggal geser dikit. Nah, ini umur customer cuman gitu contohnya. Nah, itu dia cara penggunaannya. Lalu anggaplah kita pengen bar ini kita ganti. Wah, ini bar grafik barnya nggak oke nih, kita mau ganti donut chart aja. Kita bisa menggunakannya, nggak perlu nambah add a chart lagi, tapi tinggal klik grafiknya, klik grafik, lalu akan muncul properties, tapi yang bagian atas yang akan kita pilih. Bagian atas ini ada tulisan bar, lalu kita pilih atau klik, tinggal kita klikkan bagian donut chart. Nah, itu dia cara penggunaannya atau cara merubah grafik chart yang ada di dalam Data Studio atau page Data Studio. Anda juga bisa menambahkan bagian image atau mungkin logo Anda atau yang shape standar seperti warna tertentu, persegi panjang, lingkaran, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi biar visualisasi datanya lebih menarik. Yang paling gampang sih biasanya sih bisa cek di Google, lalu Power BI contohnya template,
dashboard. Nah, dari sini kita bisa ikutin style-style yang ada lalu diterapkan di data studio ini. Lalu kita mau present nih, contoh ini udah oke ya, anggaplah ya. Kita mau tambah ini teks visualisasi data dengan data studio. Kita di Ctrl B untuk bold, bisa juga dibesarkan menggunakan nggak bisa ding. Ini bisa membesarkannya pakai ukuran font yang ada di bagian sini, mungkin 48. Lalu kita pilih teksnya, kita besarkan. Nah, ini udah oke, anggaplah seperti itu. Kita tengahkan. Oke, anggaplah seperti itu. Lalu kita present atau view dulu, habis itu kita presentasikan atau tampilan untuk presentasi. Nah, kita nggak suka nih kayak gini. Jadi nggak full size, ukurannya hanya separuh aja, yang kanan kiri blank atau hitam. Kita mau ganti atau full, kita page-nya itu kita fullkan. Oke, jadi kita mau memfullkan dari page yang ada, kita pilih bagian sini, di sini atau bagian atas. Lalu bagian atas ini kita ada settingan current page setting. Nah, di current page setting akan muncul properties bagian kanan di style, lalu pilih atau ganti 1270 kali 720 kayaknya. Kita coba dulu. Atau bisa juga full HD 720p itu size-nya berapa? 1280 1280, lupa saya. Berarti size-nya itu adalah page, lalu current page setting, lalu style, size-nya adalah full HD 1280 kali 720. Kalau kita klik view dan present, otomatis full seperti ini dan menyenangkan untuk dipresentasikan kepada bos atau orang lain atau investor. Lalu mungkin visualisasi data yang mau kita bikin itu ada 2 page, saking banyaknya data mungkin, atau saking banyaknya yang mau divisualisasikan. Itu kita bisa nambah juga, namanya add a page bagian kiri atas. Lalu di sini kita tambahkan yang kita pengen. Contohnya ini, kasih warna dan lain sebagainya. Oke, jadi kita udah punya 2 page dengan visualisasi data yang ada 2. Lalu kalau mau klik view, klik present, dan tinggal yang tampilan page kedua kita tentukan lagi. Tampilan page yang kedua kita tentukan lagi, yaitu 1280 kali 720, seperti itu, dan bisa kita gunakan. Dan menariknya, karena kan tadi saya bilang di awal adalah real time datanya. Nah, ini data ini rencananya kita mau ubah nih, yang muda banyak banget, muda sama tua imbang lah, kita buat imbang, yaitu berarti Ciro Lupatmo, kurang muda lah, kurang muda, Sukoharjo dan Jeki. Nah, ini kita kan udah ubah data yang baru yang ada di Google Sheet. Nanti di sini akan diupdate juga, akan terupdate. Cara ngupdate-nya harus klik titik 3 ini dulu, lalu ada refresh data atau segarkan data di, kalau punya Anda bahasa Indonesia. Kalau punya saya bahasa Inggris, jadi refresh data. Tergantung settingan Google Anda.
nanti otomatis datanya akan, nah ini kan berubah nih, tua dan muda kan imbang atau 50% 50%. Nanti dicek lagi datanya, present, data tua ada 6 dan data muda ada 6, dan nyatanya data muda 0, lupa 6, yang bawah ada, lalu tua juga ada 6. Oke, itu dia cara menggunakan Data Studio. Anda bisa langsung present, atau kalau pengen di share ke orang lain tinggal share dan manage aksesnya. Pastikan orang yang Anda mau kasihkan link ini bisa membuka ini, dan diaktifkan link sharingnya juga. Oke, gitu aja. Saya Galis Setiawan dari Cuman Gitu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.